Ceng, aku mau buka warung, bukan mau pindahan. Emangnya aku mau tinggal di sana? Kamu mah nggak nyimak, Ceng. Doi, kamu bisa diam kan, Doi? Ini teh warung nasi, warung buat jualan nasi. Kamu kalau nggak ngerti, nggak tahu, nggak usah nyambernya. Saya nggak boleh nyamber. Nyamber apa nyambel nih, Doi? Iya, Ceng. Nyamber apa nyambel? Kalau saya nggak boleh nyambel, Jeniper nggak bisa makan, Ceng. Itu mah udah banyak yang nawar. Udah ambil aja, Kum. Ruko yang tadi itu tempatnya strategis pisan. Bagus. Ah, sotoy kamu, Ceng. Kamu mah pikirannya rame bukan karena mau beli. Rame orang lewat, ngeliatin cewek, ya kan? Bukan begitu, Dang. Beneran, itu depannya teh rame pisan. Ya insya Allah banyak yang beli. Ya kalau mau jualan rame mah di pinggir tol aja sekalian banyak yang lewat. Terus kalau banyak yang lewat, laku gitu. Ya wah ngaconya. Setahunnya berapa? 14, Kang. 12, Kang. 12 bulan setahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lagi serius nih dulu. Ini saya juga serius satu Kang Dadang. 14 salah. Biar cepet 12-nya. Tuh, kan bener 12 Kang Dadang. Belum dapat, Kang. Dibantu lah kan. Saya kan juga belum tahu kondisinya bagaimana. Ruko situ mah pasti rame, Kang. Dilewatin mobil-mobil. Kang, punten sebelumnya teh siapa yang ngontraknya? Itu orang Pekalongan, dia mah jualan bakso. Cuma dia baru pulang mudik. Oh, gitu. 12,5-nya. Udah, biar jadi aja. Saya bantu ya. 13. 12,5. Nggak dapat, Kang. 12,5-nya. Kalau boleh mah, saya panjang. Ya, bolehlah. Anggap aja baru ketemu saudara. Panjangnya berapa? Terserah, Kang. Tanda jadi aja. Ininya kan. Maaf, punten. Pelunasannya kapan ya, Kang? Kalau bisa mah besok, Kang. Soalnya saya mau nikahin anak saya. Oh ya ampun, ikut senengnya anaknya nikah. Anak keberapa? Yang terakhir, Semoga bahagianya anaknya nya. Insya Allah mah bisa besok. saya siapin kwitansinya. Itu cateringnya udah ada anak. Kalau gitu saya permisi, mau siapin kwitansi, Kang? Mangga. Itu Mbak. Hebat. Punya kios. Aduh. Enak ya kumnya digoncengin kamu. Nggak kenceng, nggak pelan gitu. Pas. Tapi nyaman gitu. Pegang pinggangnya kenceng sekali, cuy. Allah. Akhirnya teh kamu dapat kios juga nya, Kum. Sebentar lagi ya sih pulang. Kamu pasti akan mulai sibuk sama warung kamu, repot sama warung kamu. Belum lagi nanti kalau pembelinya teh banyak, kamu pasti mulai jarang ngobrol sama kita kayak begini. Saya jadi liar, Kum. Pusing. Sebenarnya saya harus seneng atau sedihnya? Harusnya teh saya bahagianya, kamu teh dapat kios, punya warung baru. Tapi kenapa kenyataannya saya sedih? Kayak merasakan akan ada sesuatu yang hilang nantinya, Kum. Memangnya kalian tidak kepikirannya untuk buka usaha apa? Kan istri kita tidak mungkin selamanya kerja di luar. Tapi coba, Ku. Kalau kamu tidak ada, terus saya mesti ngobrol sama Aceng, sama Idoy. Yang satu bikin emosi, yang satu bikin stres. Yang suka bikin emosi itu kamu, Dang. Saya juga malas berteman sama kamu. Kalau nanti Atem pulang,
saya juga mau buka warung nasi, Kum. Emang bisa masak, Doi? Kan nanti warung saya itu ada di sebelahnya warungnya Akum. Jadi kalau ada yang belanja sama saya ambil makanannya dari warung Akum. Jadi dua-duanya untung, Kang Dadang. Warung saya laku, warung Akum juga laku. Doi, kalau kamu ngambil makanannya dari warung aku, kamu tuh dapat untungnya dari mana? Ah, gampang, Ceng. Saya naikin harganya. Sebentar deh. Kamu punya warung bersebelahan sama warungnya aku. Terus kamu jual makanannya ngambil dari warungnya aku. Harganya kamu naikin. Terus ada orang datang nih ke warung kamu, Doi. Makan. Tapi harganya warung kamu lebih mahal dari makanannya aku. Ya ngapain orang datang ke warung kamu? Makan aja di warungnya aku. Kan harganya lebih murah. Oh iya ya, Kang Dadang bener juga. Kenapa nggak kepikiran ya sama saya? Tapi saya nggak mau jual kalau harganya sama tuh Kang Dadang. Saya untungnya dari mana? Harganya kamu naikin. Terus ada orang datang nih ke warung kamu, Doi. Makan. Tapi harganya warung kamu lebih mahal dari makanannya aku. Ya ngapain orang datang ke warung kamu? Makan aja di warungnya aku. Kan harganya lebih murah. Oh iya ya, Kang Dadang bener juga. Kenapa nggak kepikiran ya sama saya? Tapi saya nggak mau jual kalau harganya sama tuh Kang Dadang. Saya untungnya dari mana? Coba kamu pikirin ya. Sebentar. Ini teh kembali ke permasalahan Mongol. Kambing keturunan kancil sama tikus, ya. Kambing Asia. Kambing Asia sama kancil Asia, juga tikus Asia. saya teh sekarang udah bisa nerka nih, Dang. Kamu pasti dapat hukuman dari Iko adalah uang jajan kamu dipotong dan kamu harus ngirit bensin. Makanya sekarang teh kamu jarang bawa motor. Hah? Coba kasih saya alasan apa kalau saya salah. Hah? Ceng. Hah? Dengar ya, Ceng. Hukuman yang paling menyiksa saya adalah ketika emas saya disita. Kalau emas saya disita, nah itu baru namanya hukuman. Dang, Iko juga nggak bodoh, Dang. Iko teh nggak mau nyita emas kamu. Sekarang gini, Dang. Miss Universe kamu itu nggak mau malu sama orang-orang. Nanti orang-orang bilang, aduh karunya, aduh kasihan. Eta si Dadang sama Iko teh udah nggak punya duit, udah bangkrut. Emasnya digadein, emasnya dijual. Iko teh nggak mau denger itu dari orang-orang. Makanya hukuman yang paling pas buat kamu adalah potong uang jajan dan harus ngirit bensin. Betul nggak? Hah? Bener nggak, Dang? Gimana? Masalah bener atau tidak itu ya terserah masing-masing. Tapi kalau buat saya itu hanya dalam pikirannya dia. Hanya maunya si Aceng. Nalarnya dia yang sempit itu. Untuk apa? Supaya dia tuh dapat temen. Temenan sama siapa? Orang-orangnya jajannya sedikit. Itu. Terserah kamu teh mau ngomong apa, Pedut. Tapi nanti pasti akan ketahuan. Biar waktu yang menjawab. Emang waktu bisa ngomong kok? Bisa. Nih, waktu tuh ngomong kan. Saya bingung nih, Ceng. Kamu lagi ngomongin apaan sih, Ceng? Oh, nyanyi. Kalau nyanyi mah saya juga bisa tuh, Ceng. Es lilin mah, cece. Kalapa muda. Oh, bisa saya, Ceng. Buat apaan tuh, Kang? Warung itu kan perlu kursi, meja, lemari, gitu loh, Doi. Aceng, aku mau buka warung, bukan mau pindahan.
Emangnya aku mau tinggal di sana? Kamu mah nggak nyimak, Ceng. Doi, kamu bisa diam nggak, Doi? Ini teh warung nasi, warung buat jualan nasi. Kamu kalau nggak ngerti, nggak tahu, nggak usah nyambernya. Saya nggak boleh nyamber. Nyamber apa nyambel nih, Doi? Iya, Ceng. Nyamber apa nyambel? Kalau saya nggak boleh nyambel, Jeniper nggak bisa makan, Ceng. Kamu mah nggak jelas, Ceng. Kamu tuh nambah-nambahin masalah aja ya, Dang ya. Udah terserah kamu deh, Doi. Nggak bisa terserah ya, Doi ya? Iya, nggak bisa terserah tuh, Ceng. Kum, kamu kenapa cengar-cengir aja? Ya enggak, saya seneng aja, Ceng. Udah punya kios. Nanti malam saya mau ngasih tahu Esi. Itu kursi sama meja mau bikin atau mau beli itu, Kum? Pakai kursi saya aja, Kum. Nggak usah beli. Beda, Doi. Mungkin saya pakai kursi plastik, Dang. Tapi mejanya mungkin saya bikin sendiri. Ya pakai meja saya aja, Kum. Terima kasih, Doi. Tapi nggak usah ya. Kum, meja mah di mana-mana tuh sama. Doi. Sekali-sekali kamu diem, tolong, Doi. Bisa nggak, Doi? Nanti kalau kamu ngomong terus, Doi, kamu bisa kena penyakit hepatitis B. Penyakit apaan tuh, Ceng? Hepatitis bibir. Tahu nggak hepatitis bibir? Lama-lama mulut kamu tuh jadi lemes. Kang Dadang kok nggak bawa motor? Motornya udah dikecilin, Doi. Oh, dikecilin itu supaya dipakai sama Debbie. Iya, Doi. Dikecilin buat pakai Debbie. Jadi nanti kalau Kang Dadang mau pakai, digedein lagi ya? Oh iya dong. Pantesan motornya Kang Dadang mahal. Maksudnya motornya dikecilin itu biar bisa masuk ke dompet. Wah, saya mau tuh, Ceng. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Bogor, nggak perlu tempat parkir. Kita kecilin aja langsung masukin ke dompet. Nah, nanti kalau ditilang, buru-buru kita kecilin, kita masukin ke dompet. Polisi nggak tahu kalau kita bawa motor. Motornya Kang Dadang hebat. Kum, kenapa ketawa-tawa gitu? Lucu aja, Dang, ngebayangin motor bisa dimasukin ke dompet. Jadi pas mau ditilang polisi. Selamat siang, Dek. Maaf, bisa saya lihat dompet kamu? Saya mau tilang motor kamu. Nggak lucu ya? Ini gara-gara meleho ini semuanya dia pada ngelantur. Tapi hati-hati, Kum, kalau kecopetan. Bukan cuma dompet yang hilang. Motor juga bisa hilang, Kum. Kamu teh kenapa, Pedut? Iya, coba bayangin. Tiba-tiba kita nemu dompet. Terus pas nemu dompet, jangan di dalamnya ada motor. Udah. Kita ngobrol yang lain aja. Kalau udah pada menghayal nih, pada gelo semuanya.